Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nang Panambayan. Wali Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi berkesempatan menjadi narasumber pada kegiatan South and Southeast Asia Citywide Inclusive Sanitation Forum di Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, besokan Senin 13 Januari 2025. Forum tersebut memperkenalkan teknologi inovatif dan menciptakan strategi bersama dalam mendukung target pencapaian SDGs 6 tentang banyu barasih sanitasi. Wali Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Ibnu Sina berkesempatan menjadi narasumber pada kegiatan South and Southeast Asia Citywide Inclusive Sanitation Forum di Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, besokan Senin 13 Januari 2025. Citywide Inclusive Sanitation Forum merupakan platform kolaborasi yang bertujuan mempercepat penerapan sanitasi inklusif di tingkat kota dengan memastikan seberatan warga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV memadahkan forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas untuk berbagi praktik terbaik dengan memperkenalkan teknologi inovatif dan menciptakan strategi bersama dalam mendukung target pencapaian SDGs 6 tentang banyu barasih dan sanitasi. Pentingnya isu sanitasi dalam mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan dengan target minimal 80% sanitasi yang tuntas sebagai syarat penting yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menuju kota sehat. Ibnu Sina menyatakan, kota yang layak huni adalah kota yang kada hanya menyediakan banyu minum barasih dan memadai, tetapi dari segi pengelolaan, banyu limbahnya juga harus baik. Banjarmasin memiliki perusahaan daerah pengelolaan banyu limbah satu-satunya di Indonesia selain DKI Jakarta. Perumdapal domestik Banjarmasin berhasil melayani 7.000 dari total kapasitas 17.000 sambungan rumah di Banjarmasin. Saya menjabat dalam setahun ini untuk sebagai ketua APOPSI. Ada 492 bupati wali kota ngumpul di sini tentang yang concern tentang isu-isu sanitasi. Bahkan kami sudah menyepakati waktu deklarasi Cilegon itu bahwa kota yang nyaman, layak huni itu harus kota yang minimal 80% sanitasinya selesai. Nah itu kan salah satu syarat juga dari Kemenkes, boleh ikut penilaian kota sehat kalau sudah 80% ODF. Jadi open defecation free-nya minimal 80%. Jadi nggak ada lagi tuh jamban-jamban pinggir sungai atau itu nggak boleh. Kita bikin yang komunal. Nah, sehingga isu sanitasi ini menjadi isu bersama. Biasa didukung oleh Kementerian PUPR juga, Kemenkes. Nah, makanya kami concern di sini. Sehingga kota yang layak huni, kota yang nyaman, kota masa depan itu adalah ketika dia selesai soal sanitasinya. Kadang-kadang kan kita perhatian dengan air minum ya, karena itu kebutuhan. Tetapi setelah air minum itu dibuang, kan jadi air limbah. Nah, air limbah ini nggak konsentrasi biasanya. Berbayar. Nah, ada best practice di Banjarmasin. Kita punya perusahaan daerah. Nah, bahkan juga berbayar. Nah, jadi dari idle capacity misalnya ada 17.000 sambungan rumah, pelanggan sudah 7.000, dan itu satu-satunya perusahaan daerah air limbah yang ada di Indonesia. Satunya lagi punya DKI, punya DKI. Sekretaris Jenderal UCLG Aspak Dr. Bernadia Chandra Dewi menyatakan pentingnya sanitasi inklusif. Walaupun beberapa negara kaya Nepal dan Bangladesh telah menunjukkan keberhasilan, Indonesia masih belum mencapai target 100% akses sanitasi, yang pencapaiannya hanya di angka 80%. Untuk isu sanitasi, inklusi sanitasi forum. Ini pertama kita TB, jadi kita ada beberapa case yang sukses di Nepal dan Bangladesh. Kita juga ada nanti presentasi dari Cina dengan South Korea dan yang lain. Jadi international event ini memang kita fokus ke inclusive sanitation. Jadi sanitasi pokok, karena kalau kita lihat dari presentasinya ya, event di Indonesia belum mencapai target. Ya, sekarang berapa ya? Kita 80%, kemudian targetnya kan 100% sebetulnya. Nah ini harus jadi komitmen bersama ya, bukan hanya dari pemerintah daerah saja.
stakeholders yang lainnya. Jadi kami juga undang Apopsi, ada Pak Wati dan Pemda Mesin, dan juga asosiasi-asosiasi Pemda di luar, termasuk di Nepal dan Bangladesh, ada juga Apexi dan lain-lain. Jadi kita juga mau melihat teknologinya juga, karena ITB kan sudah mengembangkan teknologi juga ya untuk sanitasi. Bagaimana kita bisa mereplikat teknologi itu dan dipakai, jadi bukan sekedar hanya pilot ya. Nah, ini juga kerjasama, saya pikir bagus sekali ya pandangan ya teknologinya, karena kan dengan teknologi itu kita bisa tahu sebetulnya teknologi bagus. Jadi bukan hanya di tes di lab, tapi juga harus dilaksanakan, diaplikasikan gitu. Karena lab kita cukup luas, Mbak.